Lah itu terus kan nggak pulang ke hotel tuh sama si Mm-mm. tante. Itu nggak tidur aja di hotel itu. Ya tidur sambil pokcoy. Pok coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman masa lalunya, di mana katanya narasumber kita ini pernah menjadi simpanan tante. Ya. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dodi. Ya, betul. Ya, Bang Dodi. Jangan digoyang-goyang, jangan iya. grogi sama saya sama aman, udah disuntik rabies. Iya. Oke, Bang Dodi. Bang Dodi ini dulu waktu masih muda ya. Kalau Betul, sekarang betul. aja masih muda kelihatan kok. Sekarang udah tua lah. Udah tua. Iya. Ya, ini pernah menjadi simpanan tante ya dengan nyari-nyari di Ya, diskotik gitu ya. sebenarnya sih kita cari hiburan sih. Oh, Awalnya cari cari hiburan. hiburan. Oke, mungkin langsung aja kali Bang ya. Udah siap buat cerita? Siap? Siap Oke. ya. Oke, silakan Bang Dodi. Jadi ya awalnya ya kita sama teman-teman nongkrong. Mungkin pas nongkrong kita gabut, kita lari ke klub untuk nyari ya. Sebenarnya nyari fun-fun dulu lah awalnya. Cari fun, habis nongkrong biasa kita habis minum-minum, jalan-jalan, kita tuju ke kota di Oke. klub di sana. Kita nongkrong bareng sama temen-temen, ketemulah tuh sama tante lah, ibaratnya ya di atas kita lah umurnya. Kita gabung. Ini udah di dalam klub nih ya. Udah ada dalam klub. Kita gabung. Lumayan sih. Memang pas kebetulan cukup bohai lah. Cukup bohai. Jadi bahan rebutan juga tuh sama teman-teman. Oke. Jadi bahan rebutan, kita bareng, kita bersaing lah tuh. Sesama teman, sesama tongkrongan. Berseling beberapa jam kita di klub sampai dia juga mabok mungkin. Ya udah. Kita ajak pulang tuh. Kita ajak makan, kita ajak pulang. Sudahnya diajaklah ke hotel. Hotel bareng-bareng. Tapi dia nggak mau rame-rame. Maunya berdua aja. Berdua aja. Oke. Di WA, kita bareng WA. Diem-diem tuh tanpa pengetahuan yang lain. Kita sepik pulang. Udah gue balik dulu deh. Duluan. Ya udah tuh pulang duluan tuh. Nah udah pulang duluan, dipesenin Grab, meluncurlah ke hotel sama tuh tante. Mungkin nggak tahu kenapa esok harinya ngajak lagi ke klub itu lagi. Oke. Klub itu lagi, kita nongkrong lagi. Saya ajak lagi teman saya. Ayo sini, sama siapa? Sama tante. Datanglah teman-teman anak-anak tuh. Ya udah kita ngumpul lagi bareng, kita fun lagi, kita joget lagi bareng. Ya udah sampai situ ya mungkin tante bosen kali ya. Bosen dan teman saya juga lebih ganteng dari saya. Jadi dia lebih tertarik ke dia. Oke. Saya pikir ya oke lah. Kenalnya juga kenal di klub. Nggak apa-apa kalau emang dia mau suka sama lu ya udah gas aja, sikat. Udah. Jadi tuh tante sendiri ya memang sukanya emang hyper kali ya, hyper kuat sih. Sampai terakhir saya pun sama temennya dia. Tante juga. Iya, tante juga. Sampai di hotel pun saya kaget.
Jadi tante itu 2 orang. Oke. Jadi akhirnya yang bekas saya sama teman saya dan saya sama teman tantenya itu Oke, tuker-tukeran ya. tuker-tukeran jadinya. Sampai berapa hari saya? Dari hari Sabtu sampai ke Senin. Sabtu libur kerja. Saya janjian sama kawan, chattingan, kita ke kota yuk, dugem. Jadi gas. Udah gas, kita ketemuan, selesai, hari Senin berangkat. Dan untungnya sih ya semuanya ya dibiayain dia. Dari segi minum, apapun itu semua disediain sama dia. Room semua disediain sama dia. Oke, mantap dong ya. Ya lumayan sih bang, buat nambah-nambahin uang jajan. Oke. Oke. Ya akhirnya ya tantenya itu mungkin sudah terlalu bosen juga, jenuh, ya lepas aja. Tapi sempet mau dibeliin motor juga sih, mau dikasih motor, mau dibeliin motor, cuman Tapi enggak. kan saya juga kerja, buat apa? Saya punya penghasilan, enggak yang bener penghasilan saya harus kejar dia terus, enggak. Karena saya juga takut kalau suaminya tahu habis saya. Lebih baik ya udah saya lepas aja. Banyak sih kalau setiap malam kalau pergi juga ke klub pasti dapat. 1-2 pasti dapat. Memang tepatnya ya. Iya, memang tempatnya. Betul. Iya Bang Let, saya juga pernah ke klub. Jadi saya kan Sabtu sampai Senin itu nggak satu klub aja. Oh. Banyak klub saya datang. tiap malam. Hampir tiap malam saya. Setiap Sabtu pasti saya udah prepare dari sore nih. Pasti ke klub. Dari Sabtu ke Senin itu saya berpindah klub tuh bisa hampir 5 klub. Nah, dari 5 klub itu pernah di satu klub disebutin nggak ya? Tempat klubnya nggak usah ya. Pernah di satu klub saya mau pindah, itu saya diikutin sama cowok. Saya sebenarnya nggak merasa diikutin, teman-teman saya yang tahu. Bil, lu diikutin loh, sama siapa sih? Lu jangan bikin parno deh. Udah tuh, bener lu diikutin. Sampai saya ke Glodok, di daerah Glodok, saya dicium di dance floor. Kaget tuh saya. Sampai marah banget. Hampir saya tonjok tuh. Tiba-tiba dia deketin, nawarin minum, langsung dicium pipi saya. Kaget. Saya kaget, temen saya pada ketawa. Saya malu dong. Akhirnya saya mau tonjok, tapi saya ditarik. Udah jangan. Maaf. Pas saya ngehin, saya langsung udah males deh. Moodnya udah berantakan. Di situ udah berantakan. Saya sadar, saya lihat sekitar. Lah kok ini cowok semua, berbaur gitu. Cowok, cewek semuanya ada. Saya pikir normal, ternyata ya nyimpang, belok. Nah di situ rame. Oh ini di Crown ya berarti? Iya, betul. Di situ rame, udah hampir security juga datang. Sempat dipisahin security. Di situ juga moodnya udah parah, udah berantakan. Pindah ke room. Buat ngindarin tuh homo lah ya. Ngindarin tuh homo. Akhirnya pindah ke room, di room. Udah selesai di room, barulah di situ saya mulai on fire lagi. Mulai ngerasa nyaman nikmatin musik. Nah, dan akhirnya juga saya kenal namanya narkoboy. Coba-coba, oh enak nih ternyata. Ngefly. Badan semua rasanya seger, on fire, pikiran fresh, masalah hilang, pikiran fresh, merasa tampan, pede, semua pede, merasa ya yang paling ganteng lah di situ. Kenal lah saya.
Jenisnya di Nggak apa-apa. nggak ya, pertama sih saya nyobain, saya bakar dulu, bakar, wah enak nih, kenceng nih, kurang nih, nambah lagi. Habis saya bakar, dikasih pil, inek lah, cece. Kalau bahasa gaul cece. Mau cece nggak? Cece apaan? Mau cece nggak? Cece apaan cece? Aduh, inek. Berapaan? Murah. 400. Mereknya apa? Banteng. Seriusan Banteng? Iya serius. Enak gak? Enak lu. Nyeruduk deh lu, katanya gitu kan. Nyeruduk deh lu. Ah serius. Wah. Ya udah deh. Ini ada duit nih 400. Ya udah beli satu. Semua ini jangan katanya. Ntar lu ode katanya gitu. Kenceng ntar lu. Nyeruduk orang, ntar orang lu seruduk semua. Jangan. Potekan sama gua, kata teman kita. Udahlah potekan. Oh bener loh. Bener. Itu rasanya mata bener di atas. Udah kayak milik kita sendiri lah. Nggak boleh ada orang yang nyenggol kita. Asik. Udah enak banget. Waduh, kita ngefly. Dan pas neken itu pasti udahannya sebelahnya pasti ada cewek. Nggak ngerti kenapa tuh. Mungkin auranya kali ya. Bisa memikat cewek atau tuh cewek pengen itu juga. Memang juga cece itu emang wah dahsyat emang. Rasanya bener-bener enak. Tapi berselang itu memang ketagihan sih. Ketagihan. Ya namanya enak. Yang enak-enak itu pasti nagih. Saya nagih dan pada akhirnya tempatnya kan banyak ditutup tuh, Bung. Jadi kita sempat vakum dulu. Terus kita beralih cuman bakar-bakar doang. Bakar-bakar, sudah nggak di zona clubbing, klub lagi. Kita bakar-bakar aja, bakar. Mungkin udah tanggal waktu apesnya. Kena lah saya digerebek. Pada saat itu kita lagi nongkrong bareng. Kebetulan moodnya lagi pengen bakar. Saya pesen ke teman saya, bro, bokul dong. Berapa? Setengah. Bokul lah setengah. Ya udah tunggu aja situ. Ntar gua ke situ. Tadi gitu. Saya tunggu lah. Ini sejam gak nyampe nih. Kawan. Saya chat. Bro, lama amat. Bentar. Udah lu tunggu aja situ. Katanya gitu. Udahlah, saya tunggu sama teman saya bertiga. Saya tunggu. Bukannya teman saya yang datang. Pramuka yang datang, Pak. Pramuka datang. 10 orang pramuka datang. Oke. Apa-apaan nih, Pak? Mana sabunya? Katanya begitu. Ayo, mana? Sabu apaan, Pak? Kalau saya lagi ngobrol, jangan bohong. Tutup pintu langsung. Masuk 5 orang. Geledah semua. Nggak ada tuh. Karena kan saya baru mesen. Kebetulan nggak ada orang putih. Kamu lagi nunggu apa? Ayo ngaku. Enggak Pak, saya enggak. Coba lihat handphonenya. Dicek handphonenya. Ada chattingannya. Kena lah saya. Ini apa buktinya? Tujer. Ngaku ayo. Iya Pak, saya ngaku. Mau beli ya? Iya. Beli sama siapa? Sama temen. Tapi temennya belum datang Pak. Bilang, yang bener.
Udah pakai belum? Belum saya. Belum sama sekali. Sumpah saya bilang. Sumpah demi Allah. Sampai saya bawa-bawa Tuhan. Sumpah demi Allah. Udah ngaku. Ya udah tes urin ya. Kata bapaknya begitu. Ya udah Pak, tes urin. Dan kebetulan ada saudara saya kan. Saudara saya itu nggak tahu apa-apa. Saya bilang kebetulan kan dia juga ojek ya, ojek online. Saya bilang maaf Pak, ini saudara saya nggak ikut apa-apa, cuman ikut nongkrong doang. Dia nggak tahu soal perkara ini. Saya bilang begitu. Kalau memang mau di proses, cukup saya aja, karena memang real saya yang mesen dan berkaitan itu semua saya bilang gitu. Dan akhirnya nggak bisa, karena kamu ada di sini, jadi semuanya yang harus diperiksa. Nggak bisa kamu sendiri, karena kamu di sini bertiga, kamu yang harus periksa semuanya. Periksalah, tes urin. Pertama saya nggak ngaku. Awas ya kamu, kalau sampai bener kamu positif, habis kamu sama saya. Iya Pak, saya bilang gitu. Kebetulan pas 3 hari lalu saya habis pakai 3 hari yang lalu pas tes urin, dan itu bener real positif. Cuman samar-samar sedikit, tapi tetap positif metavitamin. Saya di move habis semua. Kok saya di move habis? Saya suruh ngaku sengaku-ngakunya, sejujur-jujurnya. Ya saya jujur. Ya betul Pak. Saya pakai. Habis lah saya. Habis tuh tanya di move bar. Dibawa Polres. Akhirnya saya ke Polres. Saya rehab. Ternyata rehab di swasta di Lebak Bulus. Saya rehab Lebak Bulus. Saya dihubungin pihak keluarga. Kebetulan pihak keluarga saya jauh. Tuh maksa tuh. Saya bilang saya anak hilang. Saya nggak diurus sama keluarga. Saya bilang gitu. Habis nggak kira-kira Pak. Mintanya itu hampir 20 juta ya. Kamu mau bebas, kamu harus bayar 20 juta. Direhab itu sama sebulan akhirnya saya bilang, saya jujur, saya anak hilang Pak, saya bilang gitu. Saya nggak punya keluarga. Itu keluarga nggak ada yang tahu Pak. Jadi saya pasang badan udah, saya udahlah, memang udah hari apesnya saya nih, udah waktunya apesnya saya, mau nggak mau saya terima sendiri nih, saya telan sendiri lah. Udah saya telan sendiri. Saya ditelepon, suruh telepon keluarga, saya telepon temen. Udah lu bilang aja keluarga gue. Udah lu jangan bilang macam-macam. Iya ini aja. Yayain tuh, dia yayain. Saya yayain, akhirnya nggak bayar-bayar juga. Dilempar saya ke rehab yang lain. Okay. Karena memang nggak bayar-bayar. Memang kan di situ sehari tuh saya makan 3 kali. Dan itu harus ada biaya. Biayanya itu kurang lebih 100.000 per hari. Hitungannya makan 3 hari. 3 kali. Sehari 3 kali. Itu pun makannya ya seadanya. Segitu mahalnya sehari itu 100.000. Bayangin. Dipintain kalau kamu mau bebas 20 juta. Dia bilang. 20 juta duit dari mana? Saya pikir. Nggak mungkin saya minta orang tua dong. Kasihan juga dong. Pasti orang tua juga marah lah. Orang lu yang buat, ngapa nyusahin orang tua? Gitu. Gitu. Udah selesai, saya pindahin ke Bogor. Karena saya nggak bayar-bayar. Saya pindahin ke Bogor hampir 2 minggu. Sama juga, saya bilang saya anak hilang. Saya anak hilang Pak. Percuma, Bapak minta duit sama saya nggak ada duit. Saya bilang gitu. Lebih baik Bapak kerjain saya dah. Saya jadi apa aja saya mau dah. Akhirnya saya kerja loh Pak. Okay. Di rehab itu. Jadi cukur rambut.
Setiap yang masuk nih ke rehab, yang masuk pasti saya bundulin. Sampai yang datang, bang jangan dibotakin bang, malu. Nggak bisa, saya bilang. Ini kerjaan saya. Kalau saya nggak botakin kamu, saya nggak bakal keluar nih. Saya bilang gitu. Setiap datang 5 orang, saya cukur botak. Asal-asalan aja udah. Botak, saya cukur botak. Akhirnya di sana diangkat jadi wakil chief yang ngurusin anak-anak rehab semua. Di situ sehari itu hampir kurang lebih yang rehabilitasi 5 orang. Sehari 5 orang tuh pasti ada. Sehari 5 orang tuh pasti ada yang rehab. Itu dari seluruh Jabodetabek ya. Itu 5 orang sehari. Sehari setiap hari saya cukurin rambut aja. Di situ. Kalau nggak gitu saya juga mungkin lama. Karena saya juga ngikutin arahan dari mediator saya semuanya. Saya ikutin. Saya dikurung di kamar hampir seminggu. Itu kamar ruangan doang kosong. Itu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Cuma disiapin bantal sama kasur. Itu selama seminggu disuruh tidur terus. Tidur makan. Tapi sempat berpikir, wih enak juga di rehab ya. Nggak mikirin apa-apa. Makan dikasih. Rokok dikasih. Kerjaan ada. Apalagi itu. Sempat enak juga ya. Tapi lama-lama kesini bete. Kok bete. Tapi enak. Kalau di luar nyari makan susah. Saya pikir. Masih nganggur lagi kan. Mau gak mau. Akhirnya kontak temen. Bro. Gue ketep nih. Di mana? Di rumah, di kosan. Kontrakan. Kapan? Kemarin, lusa. Tolongin lah bro. Bisa gak datang? Udah tenang. Kata dia gitu. Udah gue datang lah. Terus datang. Dikirain teman saya tuh jemput saya langsung pergi. Ternyata enggak. Dipintain uang juga. Selama saya makan itu dihitung biayanya. Berapa kali makan, berapa hari di tempat itu semua ada hitungannya. Terinci. Nggak bisa kita pulang. Semuanya itu dihitung. Makan, rokoknya, semuanya dihitung. Berarti rehab itu dia modelnya kayak penjara juga ya? Iya. Tapi dikurung juga? Dikurung, di kamar, di detox. Di detox. Jadi buat zat kimia dalam tubuh itu semua keluar. Dan itu pasti sakit. Badan semua pasti keluar sakit. Lemes, semua sakit. Karena detox itu ngangkat semua racun-racunnya di situ. Diangkat semua racunnya. Tapi nggak sakau ya Pak. Nggak yang nyakar-nyakar gini. Enggak. Cuman ujung-ujungnya pasti meriang, lemes gitu. Selama seminggu udah di kamar aja. Nggak bisa kita keluar gitu, nggak bisa. Paling keluar hanya cuman makan siang, baru kita keluar sore sama malam. Keluar itu maksudnya keluar kemana? Keluar makan bareng. Enggak keluar ke Jalan raya enggak. Itu mah enak, saya kabur. Saya naik angkot deh. Kayak gitu. Jadi ya di sana itu dijalaninnya ya kayak ibadah sholat 5 waktu. Alhamdulillah pas di sana emang 5 waktu terus saya sholat. Kadang jadi imam. Bisa-bisanya juga saya juga bingung. Sekelas saya bisa jadi imam wakilin teman-teman yang lain di barisan paling depan gitu. Alhamdulillah. Subhanallah saya bilang gitu kan.
Mudah-mudahan dosa-dosa saya dihapusin sih. Saya sholat 5 waktu. Alhamdulillah dengan seiringnya jalannya waktu, dengan sikap saya yang baik, yang nggak pernah macam-macam. Kalau yang lain kan banyak tuh, Pak. Suka kabur-kaburan. Jadi kita makan nih. Ada sendok. Ada sendok diumpetin sama dia. Dipatahin sendoknya. Ditaruh tasnya dia tuh. Saya kan orangnya, soalnya kalau ada yang kabur satu, itu yang kena semuanya. Oh. Yang kena semuanya. Saya udah diwanti-wantiin sama ibaratnya pengurusnya, jangan pernah macam-macam di sini. Kalau kabur satu, kalian semua kena. Tadi gitu. Saya lihat, nih orang habis makan sendoknya dibawa. Nah, saya cek tuh tasnya. Dipatahin. Saya tanya, buat apa bro? Dipatahin. Gue mau kabur lewat jendela, katanya gitu. Wah, lu jangan gila. Saya bilang, lu kabur, yang kena semuanya. Anak-anak. Pengurus juga semua kena. Nggak bisa bro, begitu. Akhirnya mau nggak mau dong. Saya ngomong. Kebetulan saya jadi asisten chief. Tanggung jawab semuanya juga. Saya ngomong ke pengurus. Ada yang mau kabur nih, gimana nih? Hadang, jangan sampai. Ntar kita kena semua. Akhirnya ketahuan tuh. Udah lu ngaku sendoknya. Keluarin sendoknya. Keluarin sama dia. Akhirnya dia dong yang dihukum. Kita semua enggak aman. Daripada dia yang enak, kita semuanya yang ketumpuan. Masa kita ngulang lagi, direhab lagi dari awal? Yeah. Mau sampai kapan? Ya, selebih itu, udah nih. Udah waktunya saya pulang. Saya pulang dari Bogor. Kebetulan masih sisa uang. Sendal nggak ada. Rambut botak. Celana pendek. Udah lu pulang naik kereta. Jadi gitu kan. Untung masih ada duit di kantong. Yeah. Bisa beli sendal. Bisa beli tiket kereta. Tuh. Kan rambut saya kan jelek nih ya. Jelek. Yeah. Wah, saya malu botak nih. Mau nggak mau. Ya udahlah, saya paksa lah. Mau nggak mau, ada duit sekitar 100.000. Saya nyeker tuh, keluar dari yayasan saya nyeker. Bang, tar dulu bang, malu bang, saya nyeker pulang dari Bogor ke Bekasi. Masa nyeker saya, naik kereta lagi. Waduh. Akhirnya saya mampir ke warung, saya punya duit, saya beli sendal. Bang, saya beli sendal dulu bang, ke warung Madura, cari Madura bang. Iya, udah beli sendal. Saya udah mendingan pakai celana pendek. Saya beli sendal, udah agak rapihan lah, lumayan lah. Saya cari masker, dah saya tutupin tuh, rambut tuh botak loh. Saya kan gak suka botak, malu. Udah selesai situ, nyampe dah ke Bekasi. Pulang, naik kereta tuh, nggak ada yang jemput. Akhirnya nggak ada yang jemput. Pulang, pada kaget semuanya. Lah kok lu pulang katanya? Kan 6 bulan. Enggak, siapa bilang 6 bulan? Saya bilang begitu. Sebulan doang gua. Gitu. Ya udahlah, syukurlah. Udahlah, lu insaf lah, kata teman-teman gitu. Udah insaf. Kasihan. Keluarga, bini, jadi gitu. Iya juga sih. Tapi gimana ya? Kadang kalau namanya setan, ada aja. Ayo, gas. Oke. Yeah. Gas terus. Yeah. Gas terus. Kapanpun jamnya gas. Yang namanya yang enak-enak itu emang enak. Ya enak. Enak. Ya enak lah pokoknya. Tapi janganlah. Kasihan keluarga juga sih. Apalagi umur saya udah segini, udah nggak ini, udah bukan zamannya saya. Pasti regenerasi yang lain. Tapi kalau bisa mah janganlah generasi yang lain, karena emang efeknya itu mungkin efeknya emang nggak sekarang, ke depan. Kayak rambut saya nih rontok terus setiap hari. Kalau malam nih kok iseng nih suka giniin rambut, rontok. Ya ampun. Jadi kebanyakan mikir apa kebanyakan gula?
dikit-dikit rontok. Kalau ngaca ya udah botak. Faktor nih, kebanyakan kayaknya nih. Udah sedikit-sedikit dikurangin. Alhamdulillah. Terus saya juga kan malu di lingkungan yang awal. Udah malu juga sama tetangga, sama saudara. Udahlah, saya hijrah aja dulu lah. Buat ngilangin namanya itu narkoboy. Saya hijrah, akhirnya saya punya teman-teman baru, teman-teman yang lebih positif, teman-teman yang bisa ngangkat kita lagi, support kita lagi, kita bisa bergaul lagi yang positif, yang enggak terjerumus lagi ke dunia narkoboy itu. Karena memang sulit, kalau bukan dari diri kita sendiri emang sulit. Rasanya aduh sedih. Dan saya pikir, dan akhirnya tuh keluarga pun tahu saya ketangkep, dan di situ marah, benar-benar marah. Karena memang keluarga juga paling benci sama narkoboy itu. Sempat ada saudara bilang jangan sampai kena narkoba, karena memang narkoba itu emang jahat dan malu, keluarga pun malu. Bukannya gimana ya, merusak semuanya. Memang kalau nggak make itu badan emang agak lemes, emang otak pun kurang berpikir lah. Padahal itu mungkin sugesti saya aja sih, sugesti karena kebiasaan hampir tiap hari terbawa. Sehari ya nggak cukup seji, dan itu duit ya bisa hampir 2 juta 3 juta sehari. Wah, gede juga dong ya. Wah, gede. Dosing. Itu dosing. Apa dosing? Dosis tinggi. Oh, dosis tinggi. Memang kalau udah dosing tinggi itu emang ya 200.000 400.000 cuman bikin ini doang, mulus doang. Bahkan kalau bisa dibilang setiap hari tuh pagi kena, siang kena, sore kena, malam kena. Itu baru mantep. Itu kalau udah nyandu ya. Nah, kalau udah nyandu. Dan itu dimanapun tuh tempatnya pasti saya datang. Dimanapun ada itu pasti saya ada. Oke. Nah ini berarti Bang Dodi kan udah ke tangkap ya. Itu yang apa namanya, waktu transaksi itu yang penjualnya itu nggak ditangkap? Oh enggak, karena kan saya juga nggak buka mulut. Oh. Saya nggak ngasih tahu rumahnya di mana, tinggalnya di mana, saya nggak dikasih tahu. Oh, itu nggak dikembangin sama. Saya sempet bingung juga, kok nggak dikembangin. Tapi di situ saya habis, saya suruh ngaku-ngakunya, kasih tahu di mana dia, rumahnya di mana, coba kamu hubungin lagi. Dia minta begitu. Tapi untungnya dia handphonenya mati langsung. Oke. Handphonenya mati, pas dihubungin cek di 1. Itu untungnya. Gampang ya kalau aparat itu ya nangkep istilahnya yang kelas terinya nih ya. Gampang banget ya kalau kita lihat ya. Iya. Tapi kalau untuk menangkap yang kelas kakap kayaknya susah banget. Susah banget. Betul. Ada apa sih sebenarnya? Makanya ya? ada apa itu? Itu jadi bahan pertanyaan. Kenapa yang sayanya yang ketangkap? Iya, yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecil yang bandar, yang gede-gedenya tuh malah lolos berkeliaran. Betul. Positive thinking aja. Iya, mungkin ya ada duitnya. tapi mungkin sialnya pramuka itu dia pikir saya juga ada duit.
Mungkin. Memang sih ada pada saat itu ada duit di ATM. Oke. Karena kan memang belum saya bayar, belum saya transfer tuh uangnya. Saya bilang saya nggak ada duit dan saya cek transaksi itu nggak ada. Aman dong berarti ATM saya. Iya. Aman. Jadi pas ya untungnya di ATM itu nggak saya kasih tahu, ATM-nya nggak saya kasih tahu, nggak ada transaksi juga, aman, dan tabungan juga aman, pegangan juga aman. Jadi keluar pun masih bisa, ya kesana sini masih bisa, alhamdulillah. Nggak tahu deh, karena yang saya tanya dari yang lain itu pasti ATM kosong, dompet kosong, udah pasti habis. Apapun itu yang bentuknya gambarnya Soekarno atau gambar itu habis, udah berubah jadi kertas polio. Udah nggak ada, udah pasti berubah. Dan untungnya ATM langsung, handphone semua cabut, baterai semua cabut, kartu cabut, dah selesai, aman. Lah itu berarti Bang Dodi ini kok nggak di ini ya, apa namanya, ditangkap, nggak di penjara, malah direhab. Itu memang apa sih perbedaan penjara sama rehab itu sebenarnya? Rehab sama penjara itu kan, saya kan nggak, pas mesen itu tergolong di bawah 1G. Memang kan aturan pemerintah di bawah 1G itu hanya rehabilitasi. Oh, oke. Nggak bisa dipidanakan untuk lanjut ke kapal besar, nggak bisa. Cukup direhabilitasi. Cukup direhabilitasi, dan saya juga nggak ada barbuknya. Nggak ada saya barbuknya. Cuman saya kena hanya tes urin positif. Tes urin positif. Jadi tes urin itu kan nggak ada hukumnya, karena nggak ada barang bukti. Jadi dia nggak bisa penjarain saya. Saya nggak ada barang bukti. Apa yang mau dipenjarain? Iya. Kan cuman tes urin. Sebenarnya juga kan metavitamin itu kan bisa dibilang kan obat batuk pun itu mengandung metavitamin. Bisa aja pada saat itu karena saya takut, udah bener-bener udah saking tegangnya, udah di kepung. Saya nggak berpikir kalau memang kalau alasan saya lagi sakit batuk, saya mungkin selamat. Karena kebanyakan di obat batuk itu ada campuran obat namanya metavitamin. Metavitamin itu biasanya obat batuk. Banyak lah obat batuk biasanya pasti ada metavitaminnya. Iya. Bilang aja alasan habis ngomik gitu. Iya, ngomik harusnya. Aman tuh saya tuh. Pasti aman. Iya. Kalau batuk aman pasti. Kebanyakan. Satu pak. Iya. Karena saya suka iseng kan. Saya orang iseng. Saya lihat video gitu. Saya lihat cara pembuatan si es. Taruhlah si es. Di situ mengandung metavitamin. Ada banyak obat batuk mengandung metavitamin. Di situ saya ngerti, oh ternyata kandungannya itu metavitamin. Metavitamin itu digunakan buat obat batuk. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau saya mau begitu lagi, kalau suatu saat amit-amit tapi ya, kena lagi ya saya bilang, saya lagi sakit batuk. Makanya sekarang metavitamin itu agak susah pesennya. Itu Bung. Oke. Nah ini berarti memang Bang Dodi ini banyak ngerasain dunia gemerlap. Wah. Ya dunia gemerlap, dugem lah ya. Dunia gemerlap di pergaulan bebas ya, seperti itu ya. Nah ini berarti sama si tante-tante ini kita flashback lagi ke cerita sebelumnya nih Bang ya. Berarti sama si tante ini jadi nggak jadi simpenan dong, cuma cinta sesaat aja waktu itu. Simpenan sih cuma sebentar doang ya, mungkin cuma sebulan doang. Karena memang sayanya juga takut. Takutnya suatu saat digerebek sama suaminya. Oh. Dan memang kan setiap mau ketemu
ke klub dulu. Dan itu kan jamnya malam terus, Bang. Jamnya malam dan itu dari Sabtu sampai Senin. Coba bayangin. Di klub. Di klub. Terus setelah di klub sudah baru di hotel itu. Iya. Di klub itu kita Sabtu kita di floor, Wis. paginya kita di room. Di room pagi sampai malam lagi kita ke floor lagi. Oke. Bete lagi kita ke room lagi. Begitu. Sampai hari Senin. Itu Sampai kan hari Senin. sampai hari Senin. Itu klub itu nonstop dari Sabtu ketemu Senin. Itu saya nggak ada capeknya, nggak ada ngantuk, nggak ada nguap pun nggak ada. Karena ya pengaruh itu tadi. Iya, Ini pengaruh ini cecenya itu banteng. Makanya kalau saya denger banteng itu, udah. Lah itu terus kan nggak pulang ke hotel tuh sama si tante. Itu nggak tidur aja di hotel itu. Ya tidur sambil pokcoy. Pok coy. Pokcoy. Oh. Biasa basian. Basian masih begitu, Bang. Lebih enak sih ya, Bang. Kalau udah begitu tuh basian, pokcoy itu wah. Surga mana yang kau dustakan lagi tuh, pokcoy itu. Wah. Berarti ini intinya Bang Dodi ini dibayar sama si tante Pasti, pulang pasti dikasih uang. Semua akomodasi, pakaian, itu udah pasti. Belanja. Karena di hotel pun itu nggak sehari, pasti 2 hari, 3 hari. 2 hari 3 hari. 3 hari. Loh, dia nggak dicariin suaminya? Enggak. Kadang dia sore pulang dulu alasannya. Pulang terbalik lagi. Tuh. Itu kalau dia udah ngerasa puas ya. Iya, kadang suaminya suka nelpon. Dia sorenya pulang. Kalau nelpon gitu di sampingnya. Samping. Cuek udah biasa. Paling suruh diem, udah diem dulu. Ya. Ngomongnya kadang ngomongnya lagi senam. Ya, sosialita lah. Bisa dibilang sih tante-tante sosialita sih, iya sih. Memang bohai juga sih. Cakep. Rata-rata umurnya berapa sih kalau tante-tante itu? Yang saya waktu itu kan saya umur masih 20-an ya, masih ganteng-gantengnya tuh. Masih bersih-bersihnya nih. Muka juga masih masih fresh, masih gagah-gagahnya. Rambut juga belum rontok. Iya betul. Rambut juga masih ganteng lah, masih lurus nih ke atas. Kayaknya udah paling ganteng lah saya. Ngerasa benar-benar paling ganteng, badan juga gede. Saya dulu fitness, nge-gym. Oh, oke. Saya nge-gym. Memang teman-teman saya kan nge-gym, badan lu bagus sih. Lu gym dong biar dapet tante. Bener kejadian. Bagus, saya gedein badan. Wah, sterek lah, cakep. Perut kotak-kotak tuh. Kayak kan. Udah. Bener-bener real gitu. Nyata dapet. Umurnya itu kurang lebih 35 ke atas. 35 ke atas. Oh, masih tante muda ya. Tante muda. Kalau tua saya nggak suka. Kenapa? Nggak nafsu kayaknya. Kan duitnya. Iya, tapi kan saya kan juga kerja. Nggak terlalu butuh-butuh banget. Oh, oke. Ya kalau untuk beli baju, beli aksesoris ya itu udah kewajiban dia dong. Karena memang kan setiap ke hotel tuh saya pasti dibeliin baju. Pasti nge-mall. Oke, mau tante-tante nge-mall. Iya dong. Berarti kalau tante-tante di umur 70 tahunan belum pernah? Belum pernah. Tar dulu deh. Enggak, tar dulu. Pernah sekali di pas malam kenalan, paginya tuh tante-tante ngechat. Dodi, sini dong. Tante di hotel nih di Hollywood. Serius tante? Iya. Terus aku ngapain di sono? Udah sini aja dulu, kata dia gitu. Dateng. Dia udah di kasur. Dateng lah pertama nih. Saya dateng. Saya masuk, saya tanya, udah langsung naik aja ke kamar. Oke, siap. Saya dateng. Saya ngobrol.
Dia di kasur, saya duduk, saya perhatiin. Saya perhatiin dulu. Nih, saya lihat-lihat. Kok tua banget kayaknya. Joni juga nggak mau berdiri. Nggak ada, gimana sih nggak ada, kepengenannya nggak ada. Kok nggak tumben nih, kenapa ya? Tapi saya lihat-lihat emang udah agak tua banget sih. Udah agak keriput lah ya. Kalau malam kan, tapi kalau malam tuh kelihatannya masih agak muda. Tapi kalau udah kena matahari atau kena lampu yang cerah, berubah. Wah, ini kok tua banget ya. Ya udahlah, akhirnya saya speak tuh. Mau kerja, ntar sore. Nggak bisa lama-lama. Ngapain sih buru-buru? Udah sini aja dulu. Udah tenang, kata dia gitu. Aman. Besok tinggal kita ngerum lagi aja. Ntar semua cece room tante yang bayar gitu. Bunda, bukan tante sih, bunda yang bayar. Aman pokoknya. Tapi saya lihat face mukanya udah agak keriput. Ya saya juga Joni juga nggak tertarik. Mungkin kalau nggak keriput sedikit, Joni mungkin tertarik. Kalau Joni udah tertarik, udah saya juga bingung. Oh, dia nggak mencoba membangunkan gitu, ditampar-tampar? Saya nggak mau. Oh. Saya kan jauh, dia tidur, saya di bangku deket kaca tuh. Biasanya hotel kan ada bangku, ada kacanya tuh. Saya nggak mau deket, sengaja saya nggak mau. Udah, saya lihat dari ininya juga, saya juga milih-milih, Bung. Nggak semua saya sikat, kasihan Joni. Bisa masuk, bisa keluar rumah sakit. Bahaya. Soalnya pernah juga kecolongan. Masuk enak, keluar nggak enak. Ujung-ujungnya pantat suntik. Cus. Kenapa? Sepilis. Oh. Kok pantat yang di ini? Pantat yang disuntik kalau sepilis, Bang. Oh, pantat. Maksudnya lubang pantat? Enggak, pantat yang disuntik. Oh. Disuntik. Oh iya, dulu emang ada ya suntik pantat ya? Suntik pantat, terus sepilis. Itu sepilis seminggu sakitnya. Itu bisa lebih. Untuk saya ke dokter. Kalau nggak saya ke dokter, itu bisa berbulan-bulan. Ngeri juga. Udah keluar nanah gitu? Iya. Wah, sakit banget. Kencing nih, Pak. Kencing sampai begini di tembok. Aduh, ya Allah. Aduh, sakit. Kolor hampir 3 jam sekali ganti kolor. Oh, dia ngeluarin nanah terus? Iya. Itu bener. Tidur nggak enak. Kanan kiri nggak enak. Kiri nggak enak. Aduh, ampun deh. Nyiksa banget deh pokoknya deh. Oke, Bang Dodi, itu ya, berarti itu hanya kisah perjalanan masa lalu Bang Dodi ya. Dan masa kini kita terus berjalan menapaki ya masa yang sekarang gitu. Masa yang lebih baik lagi gitu. Dari sini ada yang bisa dipetik dari cerita Bang Dodi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, pesan dan kesannya mungkin dari pengalaman Bang Dodi ini. Paling buat anak-anak muda sih, hati-hati aja, jangan terlalu bablas. Emang yang enak-enak itu enak, emang enak. Nggak ada yang bisa ngalahin tuh yang enak-enak deh. Jangan terlalu bablas dan jauhin lah kalau bisa. Jauhin narkobanya, jauhin yang tante-tantenya, deketin yang enak-enak. Oke. Bang Dodi, terima kasih ya, intinya ya dari kisah Bang Dodi ini kita ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruknya. Tapi kalau kita mendengarkan secara teliti, ini lebih banyak buruknya ya. Buang semua, anggap aja ini hanya hiburan semata ya. Oke, buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman tapi malu untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker,
teman-teman bisa mengirimkan cerita-cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.